Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana ini terkait dengan kapan Roy Suryo, Tifa, dan para tersangka klaster pertama ditahan atau dipenjara. Dan ternyata tidak lama lagi, teman-teman. Dan bukan hanya mereka nih yang bakal dipenjara. Akan ada satu nama yang mungkin saja bisa menyusul mereka, yakni Ahmad Khozinuddin. Dan ini berkaitan dengan laporan Ibu Eli Danetti dan juga Egy Sujana terhadap Khozinuddin. Nah, dan lagi saya punya tayangan di mana Roy Suryo menyatakan sebuah hal yang mungkin tidak pantas, teman-teman. Di dalam sebuah video, dia mengungkapkan bahwa dia kangen dengan istrinya Rismon. Waduh. Apa-apaan ini? Nah, terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana debat panas yang terjadi antara Jahmana Girsang dengan Roy Suryo. Yang kabarnya akan ada debat panas di TV antara Roy Suryo dan juga Rismon. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ijazahmu Rismon palsu, istrimu ngomong apa? Udah ada komentar duta besar Jepang mengatakan asli. Mana? Emang kamu betul-betul kamu bikin malu orang Batak kamu. Tapi tadi pemirsa bener loh ya. Ketika Pak Janesi ngomong soal istri, kita ngomong kita kangen loh sama Mbak Vivian. Kangen? Mana Mbak Vivi? Kangen? Hah? Ngeri kali Pak Janesi. Kali kau. Iya, padahal tadi itu ya Pak Ubro. Saya tuh mau bilang kita tuh kangen nih sama Mbak Vivi. Roy Suryo, Kangen loh. sosok yang selama ini dikenal dengan diksi-diksi pakarnya, secara gamblang melontarkan kalimat yang dianggap sebagai penghinaan paling rendah bagi seorang pria. Wow. Ia menyebut kangen kepada istri Rismon Sianipar. Waduh. Tapi ini sebelum kita lanjut ya, kira-kira konteks Roy Suryo yang ngomong kangen ini apa, teman-teman? Apakah kangen karena selama tidak bertemu? Ataukah kangen dengan sosok istri Rismon yang selalu hadir di tengah-tengah mereka ketika mengusut ijazah Pak Jokowi? Atau kangen apa ini? Atau ada kangen yang lain, teman-teman? Waduh, ini perlu dijelaskan sih biar tidak menjadi bola liar gitu ya kan. Tapi coba kalian yang nonton video ini coba komen di bawah ya. Kira-kira konteks kangennya Roy Suryo ini apa gitu ya kan? Bingung saya jadinya. Rismon, sang dokter yang biasanya mengamuk karena manipulasi frame, kini benar-benar meledak. Kemarahan Rismon kali ini bukan karena downscaling citra atau rekayasa bukti di pengadilan, melainkan karena harga diri keluarga yang diinjak-injak. Saya hari ini juga akan mengumumkan ada SP2HP untuk Khozinuddin dan Roy Suryo atas penghinaan, pencemaran nama baik terhadap klien saya, Egy Sujana. Wow. Dia berkuar-kuar, selalu berkuar-kuar bahwa siapa yang melaporkan dia tidak akan diproses. Hari ini, insya Allah ini akan diproses. Dan saya akan membuat laporan setelah SP2HP ini terbit, saya akan proses, yaitu gugatan etik terhadap advokat bernama Khozinuddin yang abuse of power. Ini buktinya hari ini. Apresiasi kepada pihak kepolisian yang membantu kami sampai saat ini. Jadi jangan selalu merendahkan orang, jangan selalu menghina orang, bahwa apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai. Saya sampai ke ujung semut pun, ke lubang semut pun saya proses Khozinuddin bersama Roy Suryo dengan perkara klien saya Egy Sujana. Waduh. Hati-hati kau Khozinuddin. Bentar lagi kau jadi tersangka juga sepertinya ya. SP2HP-nya. Prediksi saya sekarang Salah saya 3, salah terus di. akhir April, end of April, P21 dan akan ditahan. Ya. Oke, kalau Bang Andi melihatnya sampai harus demo turun ke jalan depan DPR, Anda melihat itu sebagai langkah apa? Desperate. Putus asa nih berarti. Desperate. Putus asa untuk itu. Ya, enggak Karena loh. biar bagaimanapun Putus asa tuh dia ya, putus menurut asa. saya bosen lah dia di Polda teriak-teriak gitu, nggak didengar ya kan, dicuekin gitu. Ya, pernah kita teriak-teriak tukang di Polda. nasi uduk aja ngeliatnya ngeleos kok.
Nah, sekarang dia mencari perhatian publik. Nggak ada demo di Mengadakan Polda. di depan DPR. Apakah diterima oleh anggota dewan? Kan enggak, ya kan, Memang hanya di kita nggak depan perlu. itu. Jadi Kita tutup istilahnya pintunya, Mas. ya mungkin ya, kalau saya lihat tuh hampir 3.000 orang yang hadir, Mas. Oh, iya. 3.000 orang yang hadir, Mbak Cindy. Itu 2.500 itu tidak kelihatan orangnya. Yang ada cuma 500 dan 500 Berarti ini petugas kepolisian. Goib ini. Jadi Petugas kepolisian dukung kami. kalau saya menurut saya petugas ya, kepolisian saya apa yang tanya, dilakukan dukung itu kami, adalah senyum. mencari sensasi lah Dipermalukan untuk loh, di ya, DPR Zul. itu biar tetap menjadi spotlight ya dari media Kemarin mainstream petugasnya dan saya media tanya yang Mas lain Cindy. kan seperti Nanti itu. saya sampaikan. Tapi Bang Adi ini kan sudah mau 1 tahun, tapi Ya. belum Nah, itu. juga dilimpahkan. Nah, itu. Saya akan jelaskan di sini. Tadi saya di Polda Metro, saya mengikuti ya. Ada Sudah humas dilimpahkan. Polda Metro nih sekarang. Sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kita tunggu. Itu kapan, hari ini? Ya kemarin. Oh, kemarin. Ya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kalimat Tadi ini kan perlu dibenarkan ada supaya press tidak conference ada ya, tidak oleh Polda pusing Metro atau Jaya salah itu. dipimpin Ngoceh oleh Kombes aja Juman kawan ini. Imanuddin. Ya, beliau menjelaskan tentang SP3 Rismon itu. Yang ini saya juga bawa. Ya, saya tunjukkan di sini SP3-nya sudah ada. Penasaran ya, terus SP3-nya. kan? Artinya Penasaran apa? dia. Secara resmi diumumkan oleh Polda Metro Jaya, kemudian juga mengenai yang hal-hal yang lain ya. Dan yang paling menarik itu adalah bahwa itu sudah dilimpahkan di kejaksaan. Ini Nah, ini artinya ini. Klaster 2. Kluster kedua. Oke, berarti dalam waktu dekat Anda yakin akan segera dipersidangkan? Prediksi saya waktu itu juga di Kompas ya di awal Januari, Prediksinya salah awal terus, Mbak. April, Catatlah, prediksinya salah bahwasanya terus. untuk Rismon SP3-nya itu Ya, ini prediksi mid of salah SP3 April, salah terus. dan ternyata itu benar. Iya. Dan prediksi saya sekarang Salah tiga, salah terus dia. akhir April, end of April, P21 dan akan ditahan. Ya. Dan berarti kalau misalnya waktu persidangan semakin dekat dengan sudah P21, Pak Jokowi, Anda bisa jamin akan datang di persidangan? Berulang itu belum kali tentu. dikatakan oleh Pak Tukang Jokowi bohong kepada gitu ya. kami, kepada publik, Ya. kepada media mainstream, Cerdas pertanyaan Mbak Cindy. beliau akan hadir, Ya. ya, karena itu adalah Bohong, ya. trial, ya, pengadilan untuk dirinya. Dan bawa ijazahnya? Jelas, ijazah untuk S1 itu dan SMA itu ada di kepolisian. Pasti itu adalah barang bukti yang juga dilimpahkan untuk itu. Tukang bohong Ya, dipercaya. ijazah SD, SMP Takut, menjadikan Roy, bagi kalau sudah itu mulai takut dia. diminta oleh pengadilan. Tapi kan kalau kita mundur juga ke sidang gugatan perdata yang di Solo, objeknya sama-sama ijazah tapi nggak pernah. Nggak pernah Jadi begini, datang. Pak Cindy, kita harus Gitu. melihat Itu apple bohong to tuh. apple untuk itu. Iya. CLS adalah penggugatnya warga negara terhadap institusi Nah, iya, atau yang jelas dia nggak pemerintah. datang. Bukan untuk perorangan, dan itu adalah sidang perdata. Dan betul, hasilnya apa? betul. Nggak datang. NO. Ya, NO jelas itu untuk tidak itu bisa diterima, bukan ditolak loh. Ini jangan bahwasannya salah. ya mereka ini sudah tidak diterima untuk itu. Ya. Hadapi saja secara gentle ini, kita akan memasuki Ini saya jelasin. etapa Kalau NO. terakhir. Udah panik, Roy, Etapa udah terakhir panik itu dia. adalah di pengadilan. Oke, Bang Roy, Ya, gimana tanggapan Anda? NO itu harus dijelasin ya supaya orang tahu. NO itu kependekan dari Niet Overklage Verklaard. Artinya apa? Itu artinya tidak diterima atau pengadilan tidak berani menyidangkan itu. Bukan ditolak. Kok loh. tidak berani Salah banget sih? kalau ada yang orang mengatakan kami sudah menang. Menang tidak apa? NO itu berani tidak sih? menang. NO itu Tidak pengadilan diterima. tidak berani menyidangkan itu. Ya gitu karena mungkin dia takut itu. Tapi Bukan yang jelas apa? kewenangannya. Soal pelimpahan. Kalau kita lihat statementnya Andi Aswan ini udah dari tahun yang lalu bilang, bahkan bulan Juli waktu itu malah sudah bilang, Juli itu kami statusnya masih terlapor belum tersangka, udah bilang ini sudah segera P21 sudah segera akan tetapkan tersangka, nanti sidang pengadilan nanti Agustus. Apa itu Emang- tahun lalu dia udah ngomong sudah gitu, frustrasi ketawa aja orang ini kita ya. ya. Kemudian ketika November Sudah frustrasi kami ditetapkan dia. jadi TSK, udah ngomong langsung awal tahun depan ya tahun baru di penjara. Itu udah ngomong begitu. Mana buktinya? Bohong. Tapi kalau tadi semua. kata Bang Adi sebenarnya udah dilimpahkan nih kata polisi. Dilimpahkan mulai tanggal 13 Januari itu sudah dilimpahkan. Dilihat oleh kejaksaan, ini apa kayak gini kok dilimpahkan, kurang semua, makanya diperiksa lagi, Kurang Jokowi semua diperiksa katanya. lagi, Ih, kemudian kurang malah ada semua. media-media diperiksa. Itu namanya berkasnya bodong, itu belum apa-apa. Sekarang katanya sudah dilengkapi. Kita lihat tadi ya, itu akan P21 enggak, itu namanya P19, itu harusnya itu sudah benar-benar di stop. Karena apa? Udah melampaui lebih dari 2 bulan.
kalau Mana ngikutin ada. aturan ya. Tapi kan ada tuh Mana orang yang ada. katanya penasehatnya ahli, tapi benar-benar kacau tuh, malah merusak tatanan di kepolisian sendiri gitu. Karena apa? Karena dia kemudian mengatakan, oh itu biasa kok dilanggar gitu. Nah, Ada tapi yang kalau sampai misalnya setahun gitu. sidang nih Aduh, dalam kacau. waktu dekat sudah dijadwalkan, misalnya sudah lengkap semua berkas perkara, terus Ya kan, saksinya saksinya Rismon Sianipar Mana berhadapan bisa orang yang tidak punya integritas jadi saksi? Pasti akan ketolak lah. Orang yang nggak punya integritas sudah bohong dan Panik kemudian dia. dia berbohong itu apa? Takut Coba dia nanti kalau dicek jadi dia, saksi. ya identitasnya saja. Misalnya dia dicek identitasnya saja, nanti akan dikatakan sudah nggak mungkin lagi identitasnya sudah nggak benar. Ya dia kemana-mana dia mengatakan dia adalah doktor, ya, gitu. Padahal doktornya itu bohong. Lah dari Oke. situ aja. Nih dia di KTP dia nulis doktor. Dari sini aja ini udah penipuan ini. Oke. Ya ini udah Takut pidana nih dia melanggar loh. di penipu dokter kemudian Takut dia kalau Rismon jadi saksi. Master Eng. Ini nggak ada ini semua. Ayo kalau ini kemudian ini aman ya. Sudah nicknya udah saya hilangkan. Ya udah. Clear kalau gitu. Kalau gitu Jadi, Bang Anies tanggapan Anda. Kalau misalnya Rismon Sianipar menjadi saksi mahkota. Ya, jadi Rismon Sianipar sudah menandatangani BAP untuk sebagai saksi dari Pak Jokowi. Bukan saksi mahkota Jelas ya, salah itu istilah. Sudah menandatangani itu, ya terserah dia bilang bukan saksi mahkota, yang jelas Iyalah. buat kita ini ada saksi kunci karena dia key player. Wah, saksi kunci lagi. Salah satu saksi dia key player untuk itu. Nggak berguna. Jadi ya kalau kita melihat ya apa yang dikatakan itu, dan selama ini prediksi saya alhamdulillah benar ini. Mana Ya, bohong semua dan itu dari kita lihat tahun aja lalu, Cindy, nanti akhir April seperti APRA ya. Kita Karena lihat kalau ya. sudah P19 itu udah Ya. komplit, apa yang diminta oleh kejaksaan Maka ya. peneliti akan menolak. Kenapa kan ada apa namanya yang RJ. Nah disitulah karena di RJ itu Apalagi RJ. kan harus dikeluarkan yang sudah diterima itu, yang sudah mendapatkan yang namanya SP3 itu. Setelah dikeluarkan, baru kan ada BAP tambahan. Ya. Nah ketika BAP tambahan itu sudah selesai, ini sudah selesai, dikembalikanlah ke kejaksaan. Oke, berarti akhir April ya kita tunggu. Berkas. Ya, akhir April kita tunggu Berkasnya saja. harus Yang menarik direvisi sebetulnya, yang tolak menarik dulu. ya. Nggak bisa. Singkat aja. Pertanyaannya gini aja, yang menarik adalah apakah Roy Suryo dan Tifa ini akan ditahan? Oke. Nggak mungkin. Ini seberapa serius sebetulnya challenge ini beneran atau gimmick Ayo. saja di depan publik? Bang Reinhardt, sebelum ke pertanyaan Anda, saya mau jawab dulu ya. Saya mau luruskan dulu satu hal. Ya silakan. Ya. Kemarin mengenai SP3 Rismon yang terbit tanggal 14 April kemarin. Jadi 3 hari lalu. Kemarin saya dengar ada yang berbicara di satu TV lah. Tapi Mas Roy ada di situ sama kuasa hukumnya. Apa tuh Pak? Mengatakan bahwa Nah, itu Mas Abdul Ghafur Sangaji. Nggak apa-apa, Bang Jagir. Sebut aja. Mas Roy, adatku tidak perlu menyebut nama. Aku menyebut konten saja. Oke, itu kebiasaan saya. Oke, maaf. Aku orang Batak tapi sopan. Yalah. Siap. Menyebut nama Silakan itu Bang Jamal. jujur. SP3 yang diterima Rismon ini katanya cacat hukum. Saya mau kasih tahu. Tadi waktu di Reskrimum sama jajarannya Kompes, kami ada di situ. Ya, di ruangan beliau bahkan menunggu. Dijelaskan bahwa SP3 yang diterima Rismon Hasiholan Sianipar khususnya itu masih pakai KUHAP lama dan Perkapolri 8 tahun 2001 2020. Bagus kalau gitu kan. Ya, jadi bukan KUHAP lama 79 sampai pasal 40 sekian. Ya. Apa yang terjadi di situ? Ada syarat material dan syarat formil. Syarat materialnya, kubacakan aja, aku salah, takut salah. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah dan tidak bersifat radikal separatisme, bukan pelaku pengulangan. Jadi tidak disebutkan hukuman di atas 5 tahun. Tidak disebutkan. Ini perlu saya jelaskan. Karena SP3-nya di sini. Oleh sebab itu, kita jangan ada penyesatan masyarakat. Kita tunggu. Makanya 2 hari lalu saya udah di Polda, pengen kompes, tapi Pak Dir masih sibuk. Aku kompes kulit-kulitnya aja. Kemarin nanti kita nilai aja di masyarakat. Jadi hari inilah kompes benar-benar resmi dari Dir dan jajarannya dan kami lanjutkan. Itu satu ya. Itu mau saya klarifikasi. Jadi SP3 yang diterima oleh Rismon Hasiholan itu versi KUHAP lama dan Perkapolri 821. Tidak setuju. Kan ada gugatannya. Jadi yang tidak setuju
monggo lakukan upaya hukum. Iya. Itu aja. Tapi jangan salah penerapan pengucapan hukumnya. Tadi jelas, ulangi itu, dengar tuh, Pak Direskrim memberikan informasi itu. Begitu rekan Kita lihat ada yang pakai kuah lama, ada yang pakai kuah baru di perkara yang sama. Itu aneh banget. Ya, saya pikir itu Rehat. Pertanyaan kedua, jadi lupa aku. Soal kemudian menantang untuk berdebat. Oke. Debat. Berdua saja. Soal tantangan. Betul. Jadi aku Mas Roy ini kusayangi sebenarnya. Sebenarnya sampai sekarang pun. Karena hubungan kami selalu lain gitu loh ya, saling pelukan segala macam. Sampai sekarang pun ya aku jamin itu. Hatiku bersih. Tapi bagi mereka, klien-klien kami ini kan yang berseteru ini, Rismon memang pernah mengajak kalau dalam tinju duel Mas Roy untuk tarung tentang penelitian ilmiah yang seperti itu. Aku sendiri Mas Roy tidak mengerti teknik-tekniknya. Aku orang hukum, bukan orang digital forensik, bukan. Tapi pernyataan yang katakan itu, jika Mas Roy memang melayaninya, saya kira menurut saya lebih bagus. Wow, bakal seru ini. Kan? Kita melayani atau lihat ini jadi imbang nggak? Pertanyaan rekan Rehat tadi, pernah nggak Rismon mengatakan, ya pernah, bila perlu, tapi nggak usah bawa cheerleader ya. Nah, tadi pun disebut sama dia. Ya, singkatnya Mas Roy Suryo akan meladeni tidak sebetulnya kalaupun ada tantangan debat terbuka? Dengan senang hati, tapi tolong Pak Jagir pesan ke kawan itu buka dong WA-nya, jangan kemudian blokir. Yang kedua, buka dong komennya ketika melakukan statement. Mas Roy aja sama Rismon maksudnya. Udah lagi mana? Udah. Di blok. Orang kalau ngeblok kan sudah jelas gitu loh. Makanya saya nggak pernah ngeblok, dia yang ngeblok. Jadi ginilah, udah itu nggak apa-apa Pak Jagir, saya juga hormati beliau ini karena kita deket dan Pak Jagir juga pernah mengeprint ijazah yang asli dan itu waktu itu ijazah temannya Pak Jokowi, bukan yang ini ya, kalau ini palsu. Oke. Dan Baik, kemudian kita break dulu ya. Kemudian itu nanti dilanjutkan. Kemudian mari kita tunggu dan kabarnya kalau itu pasti ya katanya akan ada minggu depan gitu sesinya di TV sebelah. Kita tunggu. Nah, ini menarik teman-teman. Ini menarik nih. Karena ijazah Pak Jokowi kasusnya di Polda Metro Jaya itu sudah hampir tahap akhir. Nah, ini kan kemarin Polda sudah konferensi pers mengumumkan bahwa Rismon dapat SP3, penyidikan terhadap Rismon dihentikan, status tersangka Rismon sudah gugur, jadi Rismon bukan lagi tersangka. Dan ternyata restoratif justice sudah ditutup teman-teman. Hanya ketiga orang ini, hanya Egy Sujana, Damai Harilubis dan juga Rismon. Tidak akan ada lagi restoratif justice susulan. Jadi nggak bakal ada lagi tuh orang yang akan mendapatkan SP3 kalaupun dia mau, karena berkas dari ataupun berkas perkara Roy Suryo, Tiva dan kawan-kawannya itu sudah dikirimkan ke kejaksaan. Tinggal menunggu P21. Dan ketika P21 menurut Andi Aswan tadi akan dilakukan penahanan. Dan itu akan terjadi di akhir April nanti teman-teman. Waduh, karena kan waktunya 14 hari itu kan. Sekarang tanggal 18. Ya 2 minggu lagi lah teman-teman. Kalau nggak akhir April berarti di awal Mei. Kita akan mendengarkan sebuah kabar yang menggemparkan mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Semoga saja akan ada persidangan di pertengahan Mei atau di akhir Mei. Agar ya semuanya terang benderang. Tapi yang menarik tadi Rismon menantang debat Roy Suryo di TV. Tapi ya Rismon mengatakan jangan bawa cheerleaders, jangan bawa pendukung, jangan bawa dayang-dayangnya yang emak-emak itu ya kan, yang suka berisik, yang suka teriak-teriak. Ya mungkin Rismon udah tahu ya kan kelakuannya seperti apa. Makanya Rismon ngasih tahu jangan bawa orang-orang itu karena bisa bikin kacau, bisa bikin tidak kondusif gitu nantinya. Dan ini sangat menarik teman-teman. Tadi Roy Suryo ketika debat dengan Andi Aswan sepertinya memang mulai stres gitu, mulai frustrasi gitu. Sampai-sampai mereka kemarin sempat demonstrasi di DPR, teriak-teriak di DPR, sampai-sampai ada dugaan ancaman pembunuhan terhadap Pak Jokowi yang dia mengatakan bahwa darah Pak Jokowi halal, lehernya pun halal. Ya ini kan sebuah perkataan atau ucapan yang sangat-sangat berpotensi bisa menimbulkan terorisme teman-teman. Ini bahaya nih. Dan juga tadi Roy Suryo kira-kira apa ya maksudnya? Mengatakan bahwa dia kangen dengan istrinya Rismon. Waduh. Bukan dia kangen, tapi kita kangen. Kita kangen dengan istri Rismon. Kangen apa ini?
Apa maksud kangennya nih? Hah? Apa maksud dari kata kangen itu? Jangan sampai menimbulkan spekulasi yang panjang di tengah-tengah masyarakat ataupun menimbulkan bola-bola liar. Ini kan nggak boleh dibiarkan, teman-teman. Dan yang terpenting tadi ya, Ahmad Kozinudin juga akan diproses lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena apa, teman-teman? Ya karena laporan Egy Sujana terhadap Kozinudin yang ternyata lanjut, dan Kozinudin akan menyusul kawan-kawannya nanti masuk bui di April ataupun Mei kali ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.